محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kita pelajari di sini adalah bahwasanya salah satu di antara kewajiban seorang suami atau kewajiban seorang bapak adalah memberi keteladanan. Ketika kita mendapati bahwasanya seorang bapak tidak pernah berhenti menjadi orang baik, maka ini memberikan keteladanan dan ruang contoh yang sangat ideal bagi seorang anak ketika melihat bapaknya dengan segala apa yang dilakukan oleh bapaknya. Ketika bapaknya begitu dermawan, maka terpengaruh kepada anaknya dan anaknya pun menyampaikan bangganya anak itu kepada kisah bapaknya lalu menyampaikan kepada Rasulullah. Dan inilah salah satu di antara krisis hari ini. Krisis hari ini laki-laki, siapapun itu, adalah krisis keteladanan. Banyak laki-laki yang bisa memberikan perintah, banyak laki-laki yang bisa memberikan larangan, tapi sedikit laki-laki yang bisa memberi keteladanan. Kalau seorang anak, seorang istri tidak lagi mendapati figur dari seorang laki-laki yang mereka muliakan, yang mereka posisikan dengan posisi terhormat sebagai suami ataupun sebagai bapak atau sebagai abi dalam keluarga itu, tidak lagi bisa menjadi contoh keteladanan yang bisa diserap dan dilihat langsung secara visual oleh anak-anak mereka, maka inilah yang akan menjadi sebuah perkembangan negatif dalam kehidupan anak. Akhirnya anak dia akan berusaha untuk mencari figur yang lain yang tidak dia dapatkan dari bapaknya, dan jadilah apa yang terjadi, dia mengambil dari lingkungan, teman-temannya, circle-nya, dan akhirnya kerusakan demi kerusakan didapatkan oleh sang anak, ataupun hubungan yang memburuk antara istri dengan suaminya ketika keteladanan tidak muncul dalam diri seorang laki-laki. Makanya kita mendapati pakar-pakar pendidikan dan parenting selalu mengatakan bahwasanya proses keteladanan itu penting. Bahkan sangat teramat penting. Makanya saya sering menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kita sebagai orang tua dan anak itu sebagaimana hubungan antara pensil dengan bayangannya. Kalau pensilnya lurus, bayangan akan menjadi lurus. Tapi kalau pensilnya bengkok, maka bayangan pun akan menjadi bengkok. Selalu begitu. Kalau bayangannya lurus, kalau kemudian pensilnya lurus, bayangan pun akan menjadi lurus. Tapi kalau pensilnya sudah berbelok, maka bayangan pun akan berbelok. Dan itulah yang kita akhirnya paham. Kenapa di dalam Islam itu figur keteladanan betul-betul sangat ditekankan. Bahkan Allah menyampaikan kepada kita salah satu keistimewaan Rasulullah itu adalah karena keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik, karena Rasulullah itu karena khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Begitulah testimoni yang disampaikan oleh istrinya, yaitu adalah Aisyah. Karena khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Keteladanan itulah yang bisa mewakili ribuan teori, ribuan kata-kata, kalimat yang diucapkan oleh seorang bapak kepada anak dan kepada istrinya ketika sang suami betul-betul memberikan keteladanan untuk tidak pernah berhenti menjadi orang yang baik. Kalau keteladanan ini tidak diperhatikan, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang rapuh. Karena apa? Anak tidak tahu kemana dia itu harus mendapatkan teladan. Sang istri juga tidak tahu kalau dia tidak mendapatkan dari imamnya sebuah keteladanan di dalam kebaikan hidup, maka istri juga akan menjadi rapuh. Sulitnya dia untuk takzim, sulitnya dia untuk menghormati suaminya ketika tidak ada keteladanan pada figur seorang suami ataupun figur seorang bapak. Makanya Allah sudah menyampaikan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Maka hendaklah kamu itu khawatir kalau kamu meninggalkan sebuah keturunan yang lemah. Dan keturunan yang lemah itu keturunan yang tidak mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan ideal itu didasarkan kepada sebuah titik tolak yang bernama keteladanan. Keteladanan. Maka itu yang kita harus mengerti. Saya pernah ngaji kepada seorang ustadz. Dalam pengajian itu saya mendapati beliau bercerita. Beliau selalu memberikan keteladanan untuk membaca Al-Quran. Selalu melazimi rumah itu dengan Al-Quran.
Anak-anak beliau hafal-hafal Al-Quran. Anak-anak beliau tidak pernah tanya kepada bapaknya, berapa juz yang sudah Abi hafalkan. Anak-anak tidak mau tanya. Anak-anak cukup melihat, oh bapaknya itu teladan di dalam berinteraksi pada Al-Quran. Ketika anak-anak itu mendapati teladan bapaknya itu berinteraksi selalu dengan Al-Quran, maka anak-anaknya kemudian termotivasi untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Hafalan-hafalan mereka mungkin lebih banyak daripada bapaknya. Yang dibutuhkan oleh sang anak adalah bukan masalah hafalannya berapa, tapi komitmen seorang bapak ketika memberikan keteladanan. Kita juga mendapati kalau ada seorang bapak atau seorang abi, lalu dia selalu pergi ke masjid. Mungkin hari ini anak kita belum tertarik ke masjid untuk ngikutin kita. Tapi setiap waktunya ketika dia selalu melihat bapaknya ke masjid, maka pandangan seorang anak kepada bapak bahwasanya bapaknya selalu ke masjid dan tidak ridho apabila seorang bapak itu sholat di dalam rumah, maka itu mempengaruhi anak tersebut. Dan satu waktu dia pun akan tergerak ketika dia mengikuti bapaknya. Lalu menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking bapaknya di dalam masjid. Dan itu dimulai dari sebuah keteladanan. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Jum'ah, kenapa Allah itu membenci orang yang memiliki ilmu tetapi tidak beramal? Karena beramal itu merupakan bagian dari konsep keteladanan itu kan beramal dengan ilmu. Kan Allah menyampaikan di dalam surat Al-Jum'ah, masalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat, kemudian dia tidak beramal itu sebagaimana perumpamaan khimar, keledai, yang dibebankan di atasnya buku ataupun kertas yang tidak bermanfaat untuknya. Ini kan hilang akhirnya. Allah kemudian menyampaikan pula di dalam surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu ini sombong sekali kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Perhatian kita adalah kenapa Allah begitu marah sama orang yang mereka memiliki ilmu, tidak beramal dengan apa yang dia pelajari. Karena ketika dia tidak beramal, dia tidak bisa menjadi teladan, rusak. Jadi sistem sebuah kebaikan itu, sistem peradaban itu akan rusak ketika ilmu tidak diamalkan dan tidak bisa lagi menjadi sebuah keteladanan untuk keluarganya. Makanya karena rusaknya, damage-nya itu begitu luar biasa. Damage yang dihasilkan itu begitu luar biasa ketika seseorang itu tidak mendapatkan keteladanan, itulah yang menjadikan Allah begitu murka kepada seseorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang tidak lagi memberikan contoh teladan bagi kehidupan seorang anak. Ini harus menjadi sebuah komitmen. Makanya orang yang tidak memberikan keteladanan itu merusak konsep pendidikan yang sudah Allah gariskan. Saya ulang kembali. Orang yang mereka tidak memberikan keteladanan adalah orang yang merusak konsep pendidikan ideal yang sudah dibuat oleh Allah. Ya rusaklah. Anak jadi susah menerima kebenaran. Jadi akhirnya terjadilah produk-produk orang yang akhirnya benci kepada kebenaran disebabkan karena mereka kecewa orang yang menyampaikan kebenaran tidak bisa lagi menjadi figur dan contoh yang baik. Keteladanan itu rusak. Kalau keteladanan rusak, sang anak tidak lagi menganggap bapaknya itu hero dan tidak lagi menganggap bapaknya pahlawan. Ya bapaknya dianggapnya biasa. Ibunya dianggapnya biasa. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan keteladanan. Dan tanpa kita sadari, rusaknya takzim anak-anak kepada seorang bapak atau rusaknya anak takzim kepada ibu, ya karena masalah ini tidak diperhatikan dan masalah ini sering diabaikan. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Ketika kita terus memperlihatkan bagaimana kita lalai untuk memberikan keteladanan, maka dampak yang akan kita peroleh itu luar biasa, mengerikan yang didapatkan. Karena sekali lagi, tidak memberikan keteladanan itu kenapa sangat dibenci oleh Allah? Karena merusak konsep pendidikan ideal oleh Allah. Nah ini yang penting. Makanya Rasulullah SAW memberikan sebuah respon, testimoni kepada Jariyah, kepada putrinya Hatim At-Tai. Ya Jariyatu hadhihi min sifatil mu'minina haqqo. Apa yang kamu lakukan, apa yang dilakukan bapakmu itu betul-betul sifatnya orang mukmin yang benar. Berarti
putrinya Hatim itu senang menceritakan tentang kedermawanan yang dimiliki oleh bapaknya. Dan dia bangga dengan itu. Dan itu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Ada orang yang layak dijadikan teladan di dalam keluarga itu. Teladan di dalam bersabar, teladan di dalam menahan amarah, teladan di dalam perbuatan ketaatan, itu harus dijadikan contoh. Keteladanan itulah yang paling cepat untuk menjadi buah pikiran dan buah amal yang dilakukan sama orang-orang di bawahnya. Kenapa dakwahnya Rasulullah SAW efektif betul? Karena Rasulullah bukan hanya pandai berkata, tetapi Rasulullah memberikan keteladanan, fasih di dalam bertindak. Fasih di dalam bertindak. Makanya ada kan di antara yang kita contohnya ya, kayak sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu pernah diterangkan, beliau pernah menjadi khatib Jumat. Hanya menyebutkan 3 ayat selesai. Antum coba pikirin. Khatib Jumat menyampaikan 3 ayat selesai. Berarti tidak sampai 5 menit. Wah, ini kalau ada khatib Jumat yang kayak gini sekarang, disenengin banyak jamaah. Kalau dia khutbah, tidak sampai 5 menit. Tapi kalau sudah sedekah, luar biasa. Kemudian para ulama berkata apa? Utsman itu lebih fasih hartanya daripada lisannya. Itu ada perkataan. Yang melihat dari beliau gayanya kalau berkhutbah. Dan itu memberikan sebuah keteladanan. Sebuah keteladanan itu akan membekas lama daripada teori yang diucapkan dengan kata-kata yang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karena kata-kata it just word. Bahwasanya kata-kata itu hanya sekadar kata-kata. Tapi tidak membuahkan keteladanan yang bisa menggores di dalam hati dan sanubari manusia. Makanya ini yang penting sekali. Bagi setiap laki-laki yang paling berat itu adalah memberikan keteladanan. Memberikan nafkah berat, betul. Memberi nafkah itu berat. Tapi beratnya memberi nafkah tidak seberat ketika kita diperintahkan oleh syariat memberikan keteladanan. Ya. Makanya keteladanan itu penting. Keteladanan bangun pagi, keteladanan kita meramaikan waktu pagi, itu dibutuhkan keteladanan. Kalau kita mendapati keluarga kita setiap habis subuh masih gelap, setiap habis subuh kemudian lampu masih gelap, AC masih hidup, jendela belum dibuka, setiap hari semacam itu, maka itu salah satu pemicunya adalah yaitu tiadanya keteladanan dalam keluarga itu, sampai akhirnya mereka berlarut-larut melakukan sesuatu yang kurang tepat. Inilah pentingnya bagaimana kita menjumpai di dalam kisahnya Hatim At-Tai. Pentingnya seseorang itu sebagai seorang suami memberikan keteladanan, karena dia merupakan pilot, dia merupakan masinis yang sangat dilihat oleh setiap orang di belakangnya. Yang melihatnya adalah istrinya, yang melihatnya adalah anak-anaknya. Ya. Dan keteladanan itu penting. Seorang istri ketika dia menjumpai suaminya tidak menikmati ghibah, setiap diomongin orang dia menahan diri, maka lama-lama istrinya juga akan merefleksi kembali. Kenapa sih saya ghibah? Kan suami saya nggak senang kalau diajak ngomongin orang. Maka itu lebih ngena daripada menyebutkan dalilnya. Panjang kali lebar tentang bagaimana haramnya kita ghibah, membicarakan tentang keburukan orang. Ya. Karena keteladanan itu mewakili ribuan kata-kata dan kalimat yang tersusun rapi dan indah. Maka satu keteladanan justru lebih membekas hingga puluhan tahun daripada ribuan kata yang terucap melalui lisan. Inilah pentingnya sebuah keteladanan.